Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdulli SPD, Guru Pendidikan Agama Islam SDN Panunggangan 1, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, sekaligus mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2024 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4124099000352. Pada hari ini Jumat 31 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 5 SDN Panunggangan 1, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, dengan tema menyayangi anak yatim, subtema pesan pokok surah Al-Maun. Inilah video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi-pagi. Apa kabar pagi hari ini semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap. Semangat Allah. Alhamdulillah dalam keadaan sehat semuanya ya, dan tetap semangat karena dengan sehat segala aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran terlebih dahulu Bapak mau ngecek kerapian dari kalian, baik dari pakaiannya maupun tempat duduknya, mejanya, ataupun jika ada sampah mohon dipungut dan dibuang di tempat sampah. Coba dicek. Oke, sudah rapi semuanya ya. Karena rapi akan membuat kita fokus dalam menerima materi pelajaran dari Bapak. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya memimpin doa. Bersiap. Sudah siap. Mari berdoa. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah berdoa. Semoga dengan kita berdoa Allah memberikan kecerdasan kepada kita sehingga kita dapat menerima ilmu dari Bapak dan mendapatkan ilmu yang berkah manfaat dunia dan akhirat. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan mengarahkan kalian untuk membiasakan surah-surah pendek ya, membiasakan baca surah-surah pendek. Oke, lanjut, kita mulai dari baca surat Al-Fil. Kita mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim khairan ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum fa'astim ma'ud. Shadaqallahul. Terima kasih sudah membaca surah pendek. Semoga dengan membaca surah pendek kita mendapat keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Dan juga apa yang kita baca dari ayat suci Al-Qur'an
setiap satu hurufnya kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak masuk sekolah? Ada. Siapa? Nadine. Oh, Nadine. Ada informasi tentang Nadine? Sakit. Oh, sakit. Kita doakan semoga Nadine lekas sembuh, sehat kembali sehingga bisa bersekolah kembali, belajar dengan kita bersama lagi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional ya. Menyanyikan lagu nasional sebagai wujud rasa cinta tanah air terhadap Indonesia. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, cukup, silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya kita akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silahkan untuk mengeluarkan buku pendidikan agama Islam, baik buku paket maupun buku tulis dan juga alat-alat tulisnya. Silakan. Baik, silakan kalian buka halaman 11. Oke, halaman 11 buku paket. Oke, sudah? Ya, sudah ya. Baik, sebelum kita memasuki materi selanjutnya, materi terbaru yang akan Bapak sampaikan pada kesempatan hari ini, Bapak akan bertanya, apakah kalian masih ingat materi yang sudah kita pelajari di minggu yang lalu? Apa? Hafal surat Al-Maun. Oke, benar, menghafal surah Al-Maun. Surah Al-Maun ayatnya ada berapa? 7. Coba, dari ayat 7 itu bagaimana bunyi ayat pertama surah Al-Maun? Oke, benar. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari materi terbaru, yaitu tema menyayangi anak yatim. Subtemanya yang akan kita pelajari adalah pesan pokok Quran surah Al-Maun. Sebelum Bapak akan membahas tema yang akan Bapak sampaikan ke kalian, mari kita menyemangati diri kita agar semangat dalam belajar. Oke ya, tepuk semangat dalam syair ya. Oke, masih ingat yang Bapak ajari? Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau ingin cerdas, kalau kau ingin pintar, kalau kau ingin Oke, masih semangat ya. Oke, selanjutnya. Oke, tadi sudah Pak Abdul memberikan materi. Sudah saya sampaikan materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Sekarang Pak Abdul akan memberikan pertanyaan pemantik terkait dengan materi yang akan kita pelajari, yaitu tadi apa? Pesan pokok surah Al-Maun. Oke, pertanyaannya yaitu yang pertama. Oke, Al-Maun artinya apa? Oke, dia barang-barang yang berguna. Betul sekali. Tepuk tangan buat dia. Oke. Selanjutnya, kenapa kita harus menyayangi anak yatim? Karena anak yatim membutuhkan kasih sayang. Oke, tepuk tangan buat Rifki ya. Alhamdulillah. Menjawabnya dengan tepat dan benar ya. Oke, selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini terkait dengan materi yang akan kita pelajari,
yaitu pesan pokok surah Al-Maun. Tujuan pembelajarannya adalah melalui metode ceramah yang pertama interaktif, ya, melalui metode ceramah interaktif dan bercerita, peserta didik berarti kalian ya, dapat menjelaskan pesan pokok Quran surah Al-Maun dengan benar. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui metode diskusi, peserta didik dapat memberikan contoh konkret dan mengaplikasikan pesan pokok Quran surah Al-Maun dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan memutarkan video. Ada 2 video yang nanti Bapak akan putarkan untuk kalian simak. Nah, apa itu videonya? Yang pertama adalah materi terkait dengan pesan pokok surah Al-Maun. Jadi nanti kalian simak dengan baik video dan sambil mencatat ya sedikit-sedikit apa yang nanti video itu perlihatkan. Baik, silakan kalian menyimak video yang akan Bapak tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan pokok surat Al-Maun. Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul adalah sebab turunnya ayat atau surah dalam Al-Quran. Sebab turunnya ayat 1 sampai dengan 3 surat Al-Maun menyebutkan bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh para perawi, yaitu Abu Sufyan, Abu Jahal, Al-Ash ibnu Walid atau orang lain yang setiap minggu menyembelih seekor unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging yang disembelih. Namun mereka menghardik dan mengusir anak yatim tersebut. Sebab turunnya ayat 4-7. Dalam riwayat diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada sekelompok orang munafik yang rajin ibadah sholat. Namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji orang lain. Ketika dilihat orang lain, mereka terlihat khusyuk. Tetapi ketika tidak dilihat orang lain, mereka sholat seenaknya, bahkan sering menyepelekan dan meninggalkannya. Pesan indah surat Al-Maun. Surat Al-Maun memberikan pesan supaya menghindari perilaku tercela. Surat Al-Maun menyebutnya sebagai pendusta agama. Pada ayat 1, Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang orang yang mendustakan agama. Pendusta agama disebut sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Pada ayat kedua, para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka menyakiti hatinya, berbuat zalim, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Pada ayat ketiga, segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Jangan membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat membantu orang lain. Pada ayat keempat, menerangkan bahwa celaka orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang yang sholat tapi tidak sampai ke hatinya. Seharusnya semakin khusyuk sholatnya, maka semakin terpuji akhlaknya. Ayat kelima, menerangkan orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Pada ayat 6, orang yang berbuat riya, yaitu mereka beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan pujian orang lain.
Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Ibadah yang diikuti dengan perbuatan riya atau pamer sangatlah rugi. Pada ayat 7, menceritakan orang yang enggan memberikan bantuan, walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Dari pesan surat Al-Maun tadi, kita bisa mengambil kesimpulan pesan yang terkandung dalam surat Al-Maun. Yang pertama, manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Kita juga harus sholat dengan khusyuk semata-mata karena Allah dan menghindari perilaku riya atau pamer. Demikian materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu adalah video yang pertama ya, terkait dengan materi pesan pokok surah Al-Maun. Sekarang Pak Abdul akan menampilkan video yang kedua, yaitu tentang kisah seorang atau kisah anak yatim. Ada 2 anak yatim dalam video tersebut, kalian simak dengan baik-baik. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قوم بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قوم بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا احترام بمحبة وابتسام انشروا بين الأنام هذا هو دين السلام. كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قوم بتحية وبسلام انشروا أحلى الكلام زينوا الدنيا. Jadi nilai-nilai yang diajarkan dalam Quran surah Al-Maun ya. Yang pertama nih, kepedulian terhadap sesama. Berarti sesama muslim ataupun apa? Manusia yang bukan muslim juga. Yang pertama tadi kepedulian terhadap sesama, terutama kepada anak yatim dan orang miskin. Kita tahu anak yatim itu siapa? Anak yang tidak memiliki orang tua, ya, terutama ayah. Tetapi kalau kedua-duanya ditinggal wafat oleh kedua-duanya berarti yatim piatu. Oke. Dan orang miskin, kita juga harus peduli terhadap orang miskin. Kemudian keikhlasan dalam memberi tanpa mengharapkan pujian atau imbalan. Ketika kita bersedekah, kita memberi kepada orang lain yang tidak mampu, jangan sekali-sekali mengharapkan pujian.
atau imbalan. Wah, saya mau menyumbang 10 juta supaya saya diakui sebagai orang yang apa? Hebat, orang yang dermawan. Tidak perlu. Ya. Quran surah Al-Ma'un mengajak kita untuk apa? Peka terhadap lingkungan kita yang terdapat ada anak yatim atau orang miskin atau orang-orang yang membutuhkan uluran ataupun kasih sayang kita. Paham tuh? Paham ya? Paham ya? Baik, tadi sudah kita menyimak video dan berikut penjelasannya. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas kelompok, ya. Tugas kelompok dan nanti setiap kelompok akan mempresentasikan. Jadi presentasinya nanti cukup di tempat duduk kalian dengan cara berdiri, nanti diwakili saja. 2 orang saja. Ya, paham ya? Jadi nanti Pak Abdul akan memberikan lembar soal. Nah, kalian nanti diskusikan, jawabannya diskusikan dengan teman kalian. Jadi ada 2 pertanyaan terkait video pembelajaran tersebut, ya. Jadi nanti kalian diskusikan dengan teman-teman kalian, ya, jawabannya, ya, Bapak akan bagikan. Oke. Sebelum itu Bapak akan membagi kelompok, ada 4 kelompok. Bapak akan menamain setiap kelompoknya, ya. Untuk kelompok sebelah kanan Bapak, yaitu kelompoknya Kenyo, Bapak namanya dengan kelompok Abu Bakar, ya. Untuk kelompoknya Adira, Bapak akan menamainya kelompok Umar bin Khattab. Oke. Untuk selanjutnya kelompok ketiga itu kelompoknya Karisa, akan Bapak berikan nama kelompok Utsman bin Affan. Untuk kelompok yang keempat, kelompoknya dia, Pak Abdul akan berikan nama Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi ingat-ingat kelompoknya. Sekarang Bapak akan membagikan lembar kerja kelompok untuk kalian diskusikan. Silakan kalian diskusi bersama. Ya, saling berdiskusi. Cari materi di buku paketnya sambil mencari jawabannya, ya. Ya, Bapak kasih waktu 10 menit, ya. Kerjakan sambil berdiskusi.
Baik, sebelum kita mempresentasikan hasil diskusi kalian, kita diskusi dulu ya. Berikutnya adalah kita bermain dengan apa? Topi saya bundar. Ya, topi saya bundar. Konsentrasi. Konsentrasi di momen. Kita mulai topi saya bundar. 1, 2, 3. Kopi. Bunda. Bunda. Kopi. Nah, berjalan lagi yang bilang saya. Oke, sekali lagi ya. Ya, kata kuncinya saya. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan saya, jadi dia kalah ya. Oke, sekali lagi. Nanti dia kurang konsentrasi, kurang fokus. Oke, kata kuncinya masih saya. Yang lain, 1, 2, 3. Kopi. Bunda. Bunda. Kopi. Nah, oke. Ya, nanti saya kenalkan lihat presentasi dari teman kalian. Yang pertama presentasi akan disampaikan oleh kelompok Abu Bakar. Oke, kita beri aplaus tepuk tangan buat kelompok Abu Bakar. Oke, silakan kelompok Abu Bakar diwakili oleh Kenyok dan Rifki ya. Oke, silakan Kenyok. Yang lainnya, teman kelompok lainnya, silakan disimak presentasi dari temannya. Oke. Kami dari kelompok Abu Bakar akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebutkan 3 contoh konkret tentang bagaimana peduli terhadap anak yatim dan orang miskin. 1. Menjadi sponsor untuk anak yatim yang ingin mengikuti pelatihan atau kursus keterampilan. 2. Membuat acara amal untuk mengumpulkan dana atau barang untuk anak yatim dan orang miskin. 3. Menumbuhkan kesadaran sosial dengan mengedukasi orang lain tentang pentingnya peduli kepada anak yatim dan keluarga miskin. Oke, itu dari pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua silakan, temennya bergantian. Oke, Vicky, silakan. Untuk pertanyaan kedua bisa dipresentasikan. Sebutkan 3 tindakan yang mencerminkan sifat negatif yang dijelaskan dalam surat Al-Ma'un, seperti tidak membantu orang yang membutuhkan atau tidak peduli terhadap keadaan orang lain. 1. Memiliki sifat pelit, enggan memberikan bantuan walaupun itu dalam bentuk kecil seperti makanan atau pakaian. 2. Membiarkan anak yatim atau orang miskin hidup dalam kondisi yang buruk tanpa berusaha memberikan perbaikan. 3. Menghina atau merendahkan orang miskin, bukannya mencoba membantu mereka untuk keluar dari kesulitan. Oke. Baik, coba lihat presentasinya. Oke, tadi presentasi dari teman kalian kelompok Abu Bakar dan presentasinya dari 2 pertanyaan yang tadi sudah dijawab. Yang pertama, sebutkan 3 contoh konkret bagaimana peduli terhadap anak yatim. Kelompok Abu Bakar memberikan 3 contoh. Yang pertama adalah menjadi sponsor untuk anak yatim yang ingin mengikuti pelatihan khusus keterampilan. Kedua, membuat acara amal untuk mengumpulkan dana atau barang. Kemudian 3, menumbuhkan kesadaran sosial dengan mengedukasi orang lain tentang pentingnya peduli kepada anak yatim ataupun orang miskin. Kemudian ada satu lagi contoh negatif yang tidak terpuji berarti ya, dari sikap tidak peduli kepada anak yatim. 1. Memiliki sifat perhitungan dan memberikan bantuan walaupun itu dalam bentuk kecil ya. Kedua, membiarkan anak yatim atau orang miskin hidup dalam kondisi yang buruk tanpa berusaha memberikan perbaikan. Yang ketiga, menghina dan merendahkan orang miskin. Tadi yang dipresentasikan dari kelompok Abu Bakar mengadakan acara penggalangan bersama, walaupun kita tidak punya sesuatu atau barang atau uang, minimal kita berperan aktif mengadakan amal yang nantinya apa, banyak donasi yang masuk ke amal tersebut dan kita nanti bisa menyampaikan kalau sudah terkumpul kepada anak yatim. Baik, kita beri aplaus semuanya untuk kelompok Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali. Oke, tadi sudah Abdul kasih tugas kelompok, selanjutnya Bapak akan memberikan tugas individu.
Baik, tadi kalian sudah mengerjakan tugas individu. Sekarang tiba saatnya kita menyimpulkan pembelajaran materi pesan pokok surah Al-Maun. Siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan materi pesan pokok surah Al-Maun? Ya, Siva. Kesadaran untuk menyayangi anak yatim. Kesadaran untuk menyayangi anak yatim. Oke, betul. Siapa lagi? Ada yang bisa menyimpulkan? Oh, tidak ada ya. Baik, Bapak akan menyimpulkan materi pesan pokok surah Al-Maun, yaitu kesimpulannya adalah bahwa kebaikan sosial dan kasih sayang kepada sesama merupakan bagian penting dari iman yang sejati. Dengan membantu orang lain, anak yatim dalam hal ini dan juga orang miskin, kita menunjukkan bahwa kita benar-benar menjalankan ajaran Islam dengan sepenuh hati. Sudah pembelajaran hari ini, kita akan berjumpa kembali di minggu depan dengan materi yang berbeda, yaitu lebih dekat mengenal nama-nama Allah atau yang dikenal Asmaul Husna. Kita akhiri pembelajaran ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.